Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti berfikir dan bertaubat. Dalam hidup ini, jangan pernah berhenti berfikir dan bertaubat. Karena orang sukses tak pernah membiarkan pikirannya tumpul dan dirinya menjadi malas. Namun, terus bergerak dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Bergerak merupakan sesuatu yang sesuai dengan sunnatullah. Dengan bergerak, tujuan akan dapat dicapai. Tanpa bergerak, selamanya tujuan hanya ada dalam impian. Lihatlah kapal berlayar di lautan. Ia bergerak bukan tanpa tujuan. Dengan mengarungi rintangan gelombang, angin dan badai, ia membelah kaki langit untuk menuju suatu pelabuhan. Tanpa bergerak, mustahil kapal bisa sampai pelabuhan yang dimaksudkan. Dengan bergerak, terciptalah kehidupan yang harmonis dan dinamis. Bumi tempat berpijak ini pun selalu bergerak karena bertugas menjalankan amanat sunnatullah. Gerakan bumi membuat manusia dapat menjumpai siang dan malam, serta pergantian musim. Gerakan seperti itu merupakan sunnatullah. Dapatlah dibayangkan, jika bumi ini tidak bergerak, tentu tidak ada kehidupan. Di permukaan yang menghadap matahari akan hancur dan mencair, sedangkan pada bagian yang tidak terkena sinar matahari menjadi dingin dan membeku. Semua planet juga bergerak. Bulan, matahari dan bintang bergerak di porosnya masing-masing. Hukum gerak adalah sunnatullah. Begitu pula bayi di dalam kandungan, ia terus bergerak berputar hingga saat kelahirannya. Baling-baling kipas angin tidak akan menghasilkan efek apa-apa jika ia tidak bergerak. Karena baling-baling itu bergerak, maka mempengaruhi udara di sekitarnya ikut bergerak dan ruangan menjadi sejuk. Oleh karena itu, berfikir adalah suatu gerakan otak dalam rangka mencapai tujuan. Janganlah berhenti berfikir, karena jika berhenti berfikir berarti kita tidak bergerak dan tidak mungkin dapat meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Berpikir yang dimaksudkan adalah cara berpikir yang positif, selalu berprasangka baik kepada Allah. Selanjutnya, diikuti dengan gerakan ikhtiar. Berpikir saja tanpa ikhtiar bukanlah termasuk manusia dinamis. Ikhtiar haruslah disertai dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah akan menolong dan membantu memberikan jalan keluar, yakni bahwa Allah adalah satu-satunya teman dalam mencapai cita-cita dan meringankan setiap langkah kita. Yakin termasuk juga modal utama yang harus ada dalam jiwa orang yang ingin sukses. Tanpa keyakinan yang kuat, kita akan menjadi manusia ragu-ragu dan penakut. Sedangkan keraguan-raguan hanya mengantarkan langkah kita menuju lubang kegagalan. Sesungguhnya, semenjak dalam kandungan kita memiliki potensi keberanian yang dahsyat. Keberanian itu mengantarkan seseorang pada sebuah rasa percaya diri. Namun, seiring perkembangan dan pendidikan di usia kecil, karena orang tua banyak melarang kita melakukan sesuatu, maka potensi itu menjadi tenggelam. Pada orang tertentu, keberanian dan potensi diri itu benar-benar lenyap sehingga ia menjadi manusia penakut dan berjiwa kerdil. Meskipun demikian, ketika dalam keadaan tertekan, potensi keberanian dan ketakutan itu dengan sendirinya muncul. Contohnya, dalam keadaan normal, seseorang tidak merasa yakin ia berhasil melompati sungai selebar 4 meter. Tetapi ketika dalam keadaan terjepit,
Misalnya dikejar harimau, maka muncullah potensi yang dahsyat dari dalam dirinya. Ia mempunyai dorongan yang kuat untuk menyelamatkan diri. Dorongan yang luar biasa itulah yang mengantarkan ia berhasil melompati sungai selebar 4 meter. Pada umumnya, memang dalam keadaan terjepit, potensi yang kita miliki akan keluar begitu dahsyat. Kami mengajak kita untuk melatih dan demi membangkitkan potensi diri yang telah terpendam dan nyaris hilang. Karenanya, keyakinan haruslah ditumbuhkan. Jangan ragu-ragu jika hendak melangkah. Sebagai orang beriman, keraguan-raguan itu menjadi lenyap ketika kita yakin bahwa Allah berada di samping kita dan siap membantu memecahkan masalah hidup. Orang-orang yang gagal dan hidup tidak beruntung karena rasa keraguan-raguan mendominasi kepribadiannya. Ia merasa ragu-ragu dan memulai bekerja. Lalu timbullah rasa malas yang membelenggu langkahnya. Berbeda dengan orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri, apalagi yakin Allah selalu menolongnya. Ia bekerja dengan mantap dan selalu berpengharapan baik. Allah tidak menyukai orang malas. Rasulullah pun sangat benci dengan orang yang berkepribadian lemah dan tidak suka bekerja. Jauh-jauh Al-Quran telah memperingatkan agar kita berikhtiar, bekerja keras dan tidak menyia-nyiakan waktu secara percuma. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, apabila salat telah ditunaikan, menyebarlah di bumi dan carilah karunia Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat ini mengajarkan agar orang yang beriman janganlah bermalas-malasan dan jangan membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Ketika selesai melaksanakan salat Jumat atau zuhur, hendaknya jangan terpekur di masjid, tetap bangkit dan melangkah berikhtiar. Sesungguhnya sifat pemalas dikarenakan ia takut untuk berpikir positif dan takut melakukan sesuatu. Orang semacam ini selalu berkutat pada nasib sial. Jangan biarkan nasib buruk menyergap diri kita dengan hanya berhayal dan tak mau berbuat. Jangan biarkan pikiran negatif membelenggu karena ia hanya akan melahirkan kegelisahan. Darah kita menjadi berputar cepat karena ketakutan dan akhirnya kehidupan baru menjadi sirna, semangat menjadi padam. Jangan biarkan hal itu terjadi. Bekerja dan bekerjalah, bergerak dan terus bergerak. Jangan pernah berhenti berpikir positif. Al-Quran mendidik kita untuk menghargai waktu. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Ingatlah kehidupan itu waktunya sangat pendek. Janganlah waktu dibuang-buang. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kehidupan itu lebih singkat daripada waktu yang kita butuhkan untuk mempersingkat permusuhan. Benarkah kehidupan ini begitu singkat? Jika demikian, mengapa kita suka membuang-buang waktu dengan percuma? Tanyakan pada diri sendiri. Berapa lamakah kita hidup di dunia? Berapa usia kita saat ini? Meskipun misalnya kita sekarang berumur 40 tahun, tetapi masa kanak-kanak kita rasanya baru kemarin saja. Selama kita hidup, berapa banyak hasil yang kita dapatkan dan sesuatu yang kita buat. Kehidupan dunia memang terasa singkat, ibarat waktu yang digunakan musafir untuk berteduh di bawah pohon. Setelah rasa lelah berkurang, ia akan memutuskan perjalanan panjang. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang mampu memanfaatkan waktunya sebaik mungkin yang dianggap beruntung. Sesungguhnya amat berbeda orang sibuk dan orang pemalas ketika melalui hari-hari di usianya. Orang yang sibuk merasa waktu begitu cepat berlalu karena ia tenggelam dalam gerak dan aktivitasnya. Sedangkan pemalas merasa bahwa waktu begitu lama karena ia hanya hidup di dalam khayalan. Biasanya si pemalas, orang yang enggan bergerak atau berikhtiar, lebih suka hidup dalam mimpi-mimpinya. Sedangkan mimpinya tak pernah dilaksanakan. Alam pikirannya kemudian menimbulkan kegelisahan dan kegelisahan tersebut berubah menjadi
monster yang menakutkan. Ia takut untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya karena dunia impian sangat berbeda dengan realitas. Hiduplah dengan sebenar-benarnya hidup, hadapilah kenyataan yang ada, jangan takut menghadapi risiko, karena sesungguhnya orang sukses selalu berhadapan dengan risiko.